Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berlanjut kembali bertemu belajar matematika dengan Ustadz, dan Ustadz mudah-mudahan juga belajar dari kalian. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada seluruh umat Islam. Anak sekalian, untuk pagi ini kita akan melanjutkan di slide pertama yang Ustadz sharekan di kemarin. Nanti selesaikan, insya Allah cuma mungkin di bawah 20 menit selesai. Terus nanti kita lanjutkan dengan latihan soal, ya, review materi yang sudah kita bahas. Nanti 5 soal di Google Form. Kita awali dulu Mas pagi ini dengan doa belajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni rahmah. Alhamdulillah. Awali dengan doa. Saat ini update 22, berarti kurang 11 siswa. Banyak ya, kurang 11 loh ya. Kemudian nanti yang lainnya segera menyusul. Tanggung sendiri ya, nggak ikut dari awal, tanggung sendiri ya. Mudah-mudahan kalian yang belajar dengan Ustadz di awal ya, banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Ini masih banyak yang belum menghidupkan kamera. Mas Iya, Mas Fadel, Mas Ranyan, Mas Ranyan dipatiin, Mas Haidar, Mas Raihan, ini dia sudah. Mas Amar, Mas Amar Hasidan, alhamdulillah bergabung. Mas Faza, Mas Ihya, Mas Kaisan, coba dihidupkan dulu yuk. Ya, hidupkan. Oke, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan materinya. Kalau ada yang tanyakan, nanti silakan tanyakan ke Ustadz ya. Kalau suara Ustadz tidak jelas, kalian boleh mengingatkan ya. Oke, kemarin sudah muncul ya di layar kalian ya. Nih, yang keempat yang saya Ustadz ini untuk kelas 9C dari sini. Konsentrasi. Oke, bentar Mas, kok ini gede Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Oke, ini Mas. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, jadi pecahan dipangkatkan bilangan bulat. Gitu ya. Pecahan dipangkatkan bilangan bulat. Sebenarnya kita sudah mempelajarinya di sifat ke berapa ya? Kelima. Sifat kelima dari perpangkatan ini ya. Saya tunjukkan. Nah, ini sebenarnya sama dengan ini. Sifat keempat ya. Ini bilangan dibagi, pembagian bilangan dibagi pangkatnya. Sebenarnya sama dengan yang akan kita pelajari ini ya. Jadi A per B pangkatkan N itu artinya adalah A per B kalikan A per B kalikan sampai A per B terakhir. Sehingga didapatkan bahwa A-nya itu sebanyak N kali dan B-nya didapatkan sebanyak N kali juga, Mas. Jadi perulangan N-nya itu menunjukkan pangkatnya ya. Nah, kalau di sini misalkan ini bisa dikatakan A per B-nya itu sebagai basisnya. Ya, A per B-nya sebagai basisnya atau bilangan pokoknya. Nah, ini A tidak sama dengan 0, B-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Karena syarat bilangan pangkat itu tidak boleh 0, basisnya tidak boleh 0. Dan N-nya harus lebih dari 0, karena kalau 0 itu nanti di kasus di nomor 3 ini. Itu. Jadi bisa contohkan bilangan-bilangannya. Terus yang kedua, ini bilangan pecahan dipangkatkan bulat negatif. Ya, bulat negatif. A per B pangkat min N. Nah,
Maka untuk menjadi pangkat positif itu cukup dibalik Mas ini Mas. Ya, dibalik ini. A per B pangkat min N itu perkaliannya adalah B per A. Nah, ini dibalik tahu Mas. Ini A per B jadi B per A kalikan B per A kalikan B per A terakhir. Sehingga didapatkan B pangkatkan N per A pangkatkan N. Ya, terus yang ketiga A B pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Makanya begitu. Contohnya ini 2 per 5 pangkatkan 4 ya. Itu berarti apa? 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Artinya pembilang dan penyebutnya itu mendapatkan pangkat yang sama, Mas. Ya. 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Hitung 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, sama dengan 625. Jadi nilainya ini adalah 16 per 25. Terus yang kedua, 1 per 10 pangkat min 3. Berarti perulangan 3 kali. Ini pangkatnya pangkat negatif, maka dibalik ini. 10 per 1 kalikan 10 per 1 kalikan 10 per 1. Atau kalau misalkan Ustaz contohkan yang lain, misalkan Ustaz punya ini Mas ya. 2 per 3 ya, 2 per 3 pangkat min 2. Misalkan ini. Nah, ini cukup. Berarti kalau pangkatnya negatif, tadi ini pembilang penyebutnya dibalik, Mas. Ini 2 per 3. Karena pangkatnya negatif, jadinya 3 per 2. Ya, 3 per 2 kalikan 3 per 2. Nah, ini. Kenapa 2 kali? Ya, kan ini min 2. Berarti perulangan 2 kali. 3 kali 3, 9. Ini 9 per 4. Ya. Oke. Gampang lah ini ya. Tinggal ngikuti aja. Sifat-sifat seperti ini. 9 per 4. Ya. Ini untuk bilangan pecahan pangkatnya pangkat negatif. Gitu ya. Oke. Ustaz lanjutkan. Oh, ini juga maaf ya. Ustaz sekalian tunjukkan juga. Ini juga berlaku nanti kalau misalkan kita ketemu bentuknya seperti ini, Mas. Oke. Min 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkatkan min 2 ya. Per misalkan ini jadinya 2 pangkat min 2. Pangkat min 3 lah biar beda. Ini dipangkatkan min berapa ya biar beda. Min 4 lah. Oke. Pangkat min 4 artinya apa ini? Berarti yang di dalam ini mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, misalkan kita mau ngitung dulu yang ini dulu ya. Yang sama dulu. Ini 2 pangkat min 3 sama 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Ini jadi apa? 2 pangkat 2. Ini min dalam kurung. Karena ini pembagi pakai min, Mas. Nah, kebetulan di bawahnya pangkat min 3 ya, itu min 3. Terus kalikan 3 pangkat min 2. Ya boleh. Nah, ini pengembangannya ya, soal variasi soalnya. Ini pangkatnya min 4. Nah, ini jadinya apa? 2 pangkat. Nah, ini min 2 min kali min plus. Jadi 2 tambah 3 ini 2 pangkat 5. Ya. Terus ini pangkatnya pangkat min 2. Pangkat min 2 jadikan positif, ini jadinya di 5 ya. Ini per 3 pangkat 2. Nah, ini pangkatkan 4. Min 4. Nah, ini kalau misalkan pakai sifat yang tadi, ini tinggal dibalik dong, Mas. Berarti apa? 3 pangkat 2 per 5 pangkat berapa? Maaf. Ini 2 ya. Ini 2 pangkat 5. Nah, ini kalikan sampai 4 kali ya. Ini kalikan 4 kalinya ini tadi. Ini jadikan pangkat 4. Nah, ini tuliskan sini ya. Ustaz nuliskan ini dulu apa? Prosesnya, bukan perhitungannya. Bukan hasilnya maksudnya. Ya, ini berarti tinggal
kalikan ya. 3 pangkat 8 per 2 pangkat 20. Wah, banyak banget. Oke, itu contoh variasi soalnya. Terus ini bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan, Mas. Nanti sebenarnya dikuatkan di pertemuan subbab selanjutnya tentang bentuk akar. Nah, di sini kita akan melihat, menyaksikan bilangan itu berpangkatnya pangkatnya pecahan, Mas. Ya, contohnya kalau di sini contoh soal ini adalah akar dari A pangkat N. Itu kalau dituliskan bilangan pangkat itu jadinya N per 2. Ya, jadi yang tuliskan di sini 2, N dulu per 2. Sebenarnya 2-nya di sini, Mas, tapi tidak dituliskan. Ya, ini tidak dituliskan. Contohnya, misalkan ini akar dari 2 pangkat 3. Akar 2 pangkat 3. Ini kalau dituliskan bilangan pangkat, itu adalah 2 pangkat 3 per 2. Nah, 3-nya mana? 3-nya di sini. Ini. 2-nya di mana? Di sini. Ya, di sini tidak dituliskan 2. Ya. Terus kalau ini adalah akar M dari A pangkatkan N. Akar M dari A pangkatkan N. Itu kalau dijadikan bilangan pangkat, tulisnya adalah ini sini dulu, Mas, sama N per M. Contohnya, ini adalah akar 3 dari 2 pangkat 5. Berarti kalau jadikan bilangan pangkat, ini adalah 2 pangkat. Tuliskan yang pangkatnya dulu, 5 per 3. Jadi ini adalah kalau nulisnya adalah 2 pangkat 5 per 3. Dan ini berlaku sebaliknya ya, Mas ya. Berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya maksudnya gimana? 2 pangkat 3 per 2 kalau dijadikan bentuk akar, bentuknya seperti ini. Kalau 2 pangkat 5 per 3 jadikan bentuk akar, ya ini jadinya akar 3 dari 5 kuadrat. Gitu ya. Nah, terus yang selain ini, biasanya yang sering kita lihat itu adalah bentuknya gini, Mas. Akar A. Kalau akar A, ya, seperti yang saya sampaikan, di sini sebenarnya ada angka 2. Di sini ada angka 1, tidak dituliskan. Karena lazimnya penulisannya seperti ini. Di sini ada angka 1, di atasnya A, di kayak ini checklist ini, di sini ada angka 2, tapi tidak dituliskan. Maka kalau dijadikan bilangan pangkat, ini adalah A pangkat setengah. Ya, A pangkat setengah. Satunya di sini, 2-nya adalah di sini. Sehingga kalau Ustadz punya misalkan akar 2. Akar 2 dijadikan bilangan pangkat gimana? Ya udah 2 pangkat setengah. Gitu ya, 2 pangkat setengah. Terus akar 5 misalkan. Ini kalau jadikan bilangan pangkat tulisnya gimana? Ya 5 pangkat setengah. Ya, 5 pangkat setengah. Oke. 5 pangkat setengah. Ya. Atau misalkan nanti di pertemuan selanjutnya, misalkan Ustadz punya 5 pangkat, misalkan 2 per 5. Tulislah menjadi bilangan akar. Nah, ini nulisnya adalah di sini berarti apa? Akar. Ini apa? 5 kuadrat. Kuadratnya kan di sini. 2-nya berarti ikut 5-nya. 3-nya di mana? 3-nya adalah di ini ya, di sini. Jadi akar 3 dari 5 kuadrat. Nah, ini berlaku dua arah gitu ya. Berlaku ke kanan, berlaku ke kiri. Ya, ini bilangan bulat berpangkat pecahan ya, berpangkat pecahan. Ya, nanti banyak variasi soal yang harus kita ulang-ulang. Ya. Kita hapus, yang mau screenshot silakan. Pokoknya screenshot selesai screenshot ya, sesuai kebutuhan kalian. Oke, bisa hapus. Oke, kalau mau tanyakan silakan tanyakan. Nah, contohnya ini, Mas. Akar 16, ya, maafnya 16 pangkat setengah itu sama artinya adalah akar 16. Akar 16 adalah 4 ya. Misalkan 25 pangkat setengah sama 25 pangkat setengah itu peroleh akar 2 di
5. Ya. Misalkan akar 25. Akar 25 kan kita sudah tahu 5 ya. Nah, ini sebenarnya dituliskan jadi apa? 25 pangkat setengah. Sama saja ya. Nilainya adalah 5. Akar 25 adalah 5. Nah, nanti yang sering digunakan itu 1 dan 2 ini, Mas. Ya, 8 pangkat 2 per 3 itu adalah akar 3 dari 8 kuadrat. Jawabannya adalah nilainya 4. Nah, ini prosesnya di mana? Ini belum dicantumkan di sini prosesnya. Nah, prosesnya adalah kita rubah. Jadi kalau ketemu bilangan pangkat pecahan, biasanya bilangan basisnya atau pokoknya itu dirubah menjadi bilangan pangkat, Mas. Saya ulangi. Ya, kalau ketemu bilangan per pangkatnya pecahan, maka bilangan basisnya itu kita rubah menjadi bilangan pangkat. Nah, 8 ini berapa pangkat berapa? Berapa, Mas? Halo? 2 Mas? pangkat 3. Oke, terima kasih, Mas. 2 pangkat 3. Kita ngerubah angka 8 menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nilai 8. Nah, ini baru dikurung pakai 2 per 3. Ketemulah sifat bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Kemarin apa? Bilangan pangkat dipangkatkan lagi jadinya apa? Pangkatnya apa? Halo? Apa, Mas? Bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya jadi? Dikali, Dan. Kali. Ya. Jadi apa? 3 kali 2 per 3. Nah, biasanya kalau bilangan dipangkatkannya pecahan, biasanya itu ada yang bisa dicoret, Mas. Ya, langsung hilang atau kelipatannya. Ya, langsung hilang atau kelipatannya. Ini kan 3 sama 3 ini boleh dicoret. Hilang, habis. Ya, 3 bagi 3, 1. Nah, ini hasilnya adalah 2 pangkat 2. Berapa? 4. Nah, prosesnya di situ. Caranya ya. Nih. Terus yang ketiga, negatif 16 pangkat setengah. Ini tidak bisa, Mas. Ya, karena min 6 itu kurang dari 0. Harusnya itu harus ininya adalah positif. Nah, nanti kalian pelajari di, paling dituliskan kan gini, min 16. Nah, ini tidak boleh. Ya, jadi angka di bawah akar itu harus positif. Ya, lebih dari 0. Ya, nanti kalian belajar di SMA tentang fungsi, ya, fungsi akar. Ini untuk menentukan daerah asalnya. Nanti kalian pelajari. Jadi tidak boleh ininya negatif. Ya. Contoh yang nomor 2, ya, contoh nomor 2 ini, saya contohkan kasus yang lain. Misalkan Ustadz punya, misalkan gini, Mas. Ustadz punya 25. Tentukan nilai 25 pangkat 3 per 2. Ya, 25 pangkat 3 per 2. Nah, ini caranya gimana? Maka sesuai yang Ustadz arahkan tadi, ya, buat bilangan yang ada pokoknya, basisnya itu menjadi bilangan pangkat. 25 itu 25 menjadi bilangan 5 pangkat 2. Ya, paham ya? 25 itu 5 pangkat 2. Ini dikalikan 3 per 2. Ya, ini pangkatnya 3 per 2. Bilangan pangkat dipangkat lagi, pangkatnya jadi perkalian. Ya, jadi apa? 5 kali pangkat 2 kalikan 3 per 2. Ini dicoret, coret habis. Jadinya tinggal 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 102 di 125. Oke ya. Jadi nilai dari 25 pangkat 3 per 2 adalah 125. Nah, ini kalau tunggal, Mas. Suatu saat nanti kalian bertemu perkalian ya. Misalkan ini 64 ya, pangkat misalkan 2 per 3 dikali, bisa ya, atau ditambah misalkan 9 pangkat 2 per 3 3 per 2. Nah, ini nanti soal seperti ini juga bisa, tinggal dirubah gitu ya. Ini 64
Nah, biar nanti bisa jadi dicoret dengan 2/3-nya, ini kita rubah menjadi di sini ya. Jadi 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3 itu nilainya adalah 64. Ini kalikan 2/3. Terus kali berapa? 9 itu adalah 3 kuadrat. Terus dipangkatkan 3/2. Nah, nanti kalau kalian udah terampil seperti ini, itu tanpa menuliskan ini lagi. Ini langsung dicoret, Mas. 3 sama 3 coret. Terus 2 sama 2 coret. Nah, berarti tinggal 4 pangkat 2. Ya, ini tinggal 4 pangkat 2 kalikan kali 3 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 2, 16 kalikan 3 pangkat 3, 27. Nah, ini tinggal dihitung. Ya, tinggal dihitung nanti. Gitu ya. Jadi variasi soalnya bisa situ. Ini bisa kali, bisa tambah, bisa kurang, bisa pembagian, tergantung nanti soalnya. Oke. Selesai? Silakan di screenshot. Oke, kayaknya sudah selesai loh, Mas, temanya. Nah, ini latihan kemarin sudah kayaknya loh, sudah dibahas. Nah, sekarang latihan di KCR. Oke, stop dulu. Ya, setelah ini Ustadz kasih waktu sampai jadi 15 menit ya, kalian mengerjakan soal 5 soal. Boleh tetap di Zoom, boleh keluar Zoom. Nanti Ustadz 10.45 Ustadz buka lagi Zoom-nya untuk pembahasan. Gitu ya. Oke. Boleh keluar, boleh tetap di saya bentar Ustadz carikan linknya. Kalau mau ditanyakan silakan tanyakan. Ya. Tuh. Linknya itu. Silakan ada yang mau keluar tetap di Zoom boleh. Yang penting nanti 9.45 gabung lagi. Ya. Tuh. Ustadz sharekan di grup juga.
Oke, waktu 5 menit lagi. Oke, 22 menit lagi. Oke, kita cek 9C yang sudah mengirimkan 13 anak. 13 anak. Coba bisa kalian. Artinya nanti kan menunjukkan, oh saya mampu di soal ini, kurang teliti di bentuk soal seperti ini, gitu ya. Jadi tahu, coba dengan sebaik-baiknya. Yang di sini, yang sudah selesai mengirimkan submit, coba ketikkan angka 1 mas, yang sudah di Zoom ini, sudah selesai mengirimkan, ketikkan angka 1, Mas Rafa, terima kasih. Mas Ranyan, yang sudah selesai, Mas Amar, terima kasih. Mas Galang, Mas Aihya, Mas Farel, ya 13 anak tadi bisa sampaikan.
Oke, kita bahas ya. Jadi bentar Mas. Ini ada yang minta linknya itu. C. Oke, kita bahas ya. Soal cepat sebelum jam 11 selesai lah ya. Oke. Yuk dihidupkan videonya yuk. Oke, sudah muncul di layar kalian ya. Kita bahas dari nomor 1. Yang lainnya kita ingatkan belum masuk. Dan C. Oke, silakan diperhatikan benar-benar. Jadi kalau ada yang nggak jelas, kalian bisa tanyakan. Oke, dari nomor 1. Nomor 1 gampang ya. Ini nomor 1, nilai dari min 3 pangkat 2. Nah, ini bilangannya bulatnya bulat positif, Mas ya. Masih bulat positif. Ini negatifnya itu di luar. Ya. Jadi kalau ini dituliskan perhitungannya, ini adalah minnya di luar. Min sama dengan 3 kuadrat. Ya. Berarti ada 3 kali 3. Sama dengan berapa? Minus 9. Terus Negatif 9. Udah ya, udah selesai ini. Ya, ini minnya di luar, Mas. Beda nanti kalau yang nomor 2. Ini jawabannya adalah negatif 9. Selesai. Udah, yang mau screenshot silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya hapus. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini bulat negatif, bilangan negatif ya, dipangkatkan ganjil ya, sesuai yang Ustaz sampaikan kemarin. Kalau bulatnya bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya kenapa Pak ganjil? Negatif ya, maaf ya, negatif ya. Ini adalah perkalian berulang min 2 kali min 2 kali min 2. Sama dengan berapa? Min 2 kali min 2, 4 ya. Min 4 kalikan min 2, min ya. Ini min adalah Min 8. Sudah selesai min 8. Silakan screenshot jawabannya adalah A. Ini kan pemahaman dari sifat ya. Pemahaman dari sifat bilangan pangkat. Nomor 3. 2 pangkat min 2 tambah 3 pangkat min 1. Ini kemarin juga sudah bahas Ustaz di pertemuan sebelumnya. Jadi kita merubah bilangan ini ya, 2 pangkat min 2 sama 3 pangkat min 1. Pakai sifat bilangan pangkat negatif. Pangkat negatif dijadikan pangkat positif, maka ini berubah jadi 1 per 2 pangkat 2. Jadi ya. Jadi kalau pangkatnya negatif jadikan pangkat positif, maka ini per 2. Terus ditambah ya, 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 dirubah jadi 1 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Nah, kan seperti ini. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2 seper 4. 4 ditambah 1 3 pangkat 1. 3. Nah, ini pelajaran SD menyamakan penyebut ya, pada pecahan. Ada 4, ada 3, maka jadi 12. Nah, ini kalikan silang. 3 kalikan 1, 3. Kalikan silang 4 kalikan 1, tambah 4. 4, 3 tambah 4, sama dengan
7 ya. 7 per 12. Selesai. Gampang. Ya. Ini gampang. Nah ya. Oke. Silakan screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, 27 pangkat 2 per 3. Nah, ini bilangan berpangkat pecahan. Maka sesuai yang saya sampaikan tadi, ubahlah bilangan pokoknya menjadi bilangan pangkat juga. 27. 27 itu berapa pangkat berapa, Mas? 3 pangkat 3. Pangkat 3 pangkat 3. Nah, kita merubah bilangan 27 jadi 3 pangkat 3. Ini. Terus pangkatkan 2 per 3. Bilangan pangkat dipangkatkan. Dikali. Ini 3 pangkat 3 kalikan 2 per 3. Ini coret. Coret. Oh, dengan berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, jawabannya adalah yang B. Ini ya. Oke, yang mau screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus. Ke soal nomor terakhir. 5, Mas. Nah, bentuk sederhana dari bentuk. Nah, ini yang sering keluar di ujian-ujian nasional dulu bentuknya seperti ini, Mas. Ya, ini sering banget keluar. Oke, ini jadinya adalah kita operasikan dulu yang bawah ya. Nah, ini tetap A pangkat min 5. Ini agak panjang nggak apa-apa. A pangkat min 5, terus B pangkat min 1, terus C pangkat min 4. Nah, yang bawahnya ini pangkat min 6 ya, dalam kurung semua, berarti semua mendapatkan min 6. Nah, ini adalah A pangkat min 6, terus B pangkat min 6, C juga pangkat min 6. Nah, kalau ketemu seperti ini, Mas, maka kita lihat yang sama, Mas. Variabelnya yang sama atau angka yang sama kalau berupa angka. Kalau ini berupa variabel. Jadi kita lihat A dengan A. Ini A pangkat 5 dibagi A pangkat min 6. Kembali ke sifat bilangan pangkat dibagi. Jadi pangkatnya dikurangi. Nah, min 5. Min 5 ini jadinya tambah ya. Min kurangi min plus ya. Mudah-mudahan kalian paham ini. Ini langsung tak tambahkan 6. Kenapa tambahkan 6? Karena min kali min ya. Paham enggak ya? Halo? Oke, Insya Allah paham Ustaz. Bentar. nah, ini min 6. Terus ini B pangkat min 1. Ini min dalam kurung min 6. Min 6 ya, benar ya. Min 6. Terus C-nya juga min 4. Oh, maaf. Min 4 pangkat 6. Ini berarti min dalam kurung min 6. Nah, ini sama dengan apa ini? A pangkat min 5 plus 6. Ini jadi plus ya. Ini jadinya pangkat 1. Tak langsung aja. B pangkat min 6. Ini plus 6. Min 1 plus 6. Jadinya adalah di 5. Terus C-nya min 4 min 6 plus 6. Min 4 plus 6, 2. Nah, jadi ya ini. Ini adalah yang C. Ya, selesai. Ya. Yang benar semua, alhamdulillah, barakallah. Tadi sudah paham. Yang belum, silakan dipelajari kembali, Mas ya. Tadi screenshot, kalian pahami kembali salahnya di mana, sehingga nanti di soal-soal berikutnya kalian sudah paham. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Selesai. Yang nilai 100 coba. Nilai 100 coba ketikkan angka 1. Yang nilainya 100, kalian ketikkan angka 1. Halo? Cek, cek. Suara Ustadz masih masuk, Mas? Halo? Cek, cek, cek.